Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyati waj'al ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, baik dari bapak polisinya, bapak TNI-nya, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, Pak Lurah, Pak Camat, dan segenap staf jajarannya, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amanah yang Allah berikan kepada beliau semuanya menjadi sebab beliau makin dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan desa kita ini, kota kita ini, negara kita ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada DKM Masjid Al-Muhajirin yang pada siang kali ini menjelang sore mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau bukan karena wasilah beliau-beliau ini, mungkin pada siang hari ini kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Makanya kita doakan mudah-mudahan segenap DKM ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengangkat syiar-syiar Allah, untuk menjadikan masjid ini sebagai perantara orang-orang yang ada di desa ini untuk lebih kenal dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan bisa lebih istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum Al-Fakir mulai, jangan ada istilah duh acaranya nggak sukses tahun ini karena hujan, sehingga akhirnya yang mau datang nggak datang. Acaranya nggak sukses karena waktu mengadakan acara ada hujannya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan pahala kepada hambanya itu karena atas apa yang dia lakukan, tapi pertama kali Allah akan memberikan pahala ganjaran kepada hambanya dari niat dia yang baik terlebih dahulu. Makanya kata Nabi dalam salah satu hadisnya, berapa banyak dari umatku yang mereka itu melakukan daripada
melakukan daripada amalan-amalan akhirat, melakukan ibadah, ternyata itu semua tidak ada pahalanya karena dia melakukan itu semuanya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya mencari dunia, niatnya mencari sanjungan, niatnya hanya mencari nama, popularitas. Itu kata Nabi, orang itu walaupun gambarnya akhirat, hadir majelis taklim, sholat berjamaah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, semuanya di akhirat tidak ada pahalanya sama sekali, sama sekali. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada orang yang dia itu pekerjaannya dunia, mencari dunia, tetapi dia ini dibalik daripada mencari dunia tersebut disisipkan niat-niat yang soleh, disisipkan di dalamnya adalah kebaikan demi kebaikan dalam niatnya. Kata Nabi, itu bukan menjadi perkara dunia, itu berubah menjadi perkara akhirat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ada istilah, oh saat ini hujan berarti acaranya tidak sesuai. Oh jangan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, termasuk doa ini akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala turun hujan. Maka tatkala turun hujan ini perbanyak berdoa. Ibu bapak semuanya banyak-banyak doa, karena diantara mustajabu dakwah, cepatnya doa dikabul oleh Allah adalah tatkala turun hujan. Maka yang punya hajat, yang punya utang tapi sudah berusaha sampai bertahun-tahun belum bisa bayar utangnya, niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah hujan, berkah majelis taklim ini, berkah peringatan Isra Mi'raj ini, saya keluar dari tempat ini, Engkau mudahkan kami untuk semuanya membayar utang-utang kami. Amin. Ini kalau aminnya nggak kenceng kayaknya sedikit banyak utang ya. Alhamdulillah. Ya, kalau yang aminnya kenceng masalah utang biasanya banyak ini utang-utangnya nih. Atau pelan-pelan takutnya amin kenceng ketangguhan sama tetangga sebelah. Nah, sehingga perbanyak kita punya doa. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada acara kali ini kita memperingati Isra Mi'raj yang diadakan judulnya itu dengan Isra Mi'raj ini meningkatkan ibadah salat berjamaah dan ibadah sosial. Ini kayaknya perlu dicek dulu nih. Jadi tema kita pada siang kali ini adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana kita ini punya ibadah ini makin semangat berjamaahnya dan juga ibadah sosial kepada sesama. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan ibadah sholat kita? Sama-sama kita ketahui Isra Mi'raj ini adalah suatu perintah yang di dalamnya itu terkandung bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Isra Mi'raj, kemudian di dalamnya diberikan kewajiban sholat 50 waktu. Ini sudah maklum, ini sudah banyak kita ketahui, tetapi kita ingin sedikit lebih masuk ke dalam. Ada apa dengan sholat? Kenapa harus yang namanya sholat itu pakai peristiwa Isra Mi'raj? Kalau kita buka sejarah, kita lihat kejadian-kejadian kewajiban yang lainnya tidak pakai Isra Mi'raj. Kita punya kewajiban namanya puasa di bulan Ramadan, tidak pakai Isra Mi'raj. Allah perintahkan malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diperintahkan dilaksanakan puasa di bulan Ramadan. Begitu juga zakat, begitu juga haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi kenapa sholat harus pakai peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini harus kita fahami. Sehingga siapa yang memahami arti Isra Mi'raj diberikan kewajiban sholat, itu hamba insya Allah tidak akan meninggalkan sholat sama sekali. Kata para ulama, kenapa yang namanya sholat itu harus pakai peristiwa Isra Mi'raj? Kata para ulama, untuk menunjukkan begitu agungnya, begitu dahsyatnya perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalil kata para ulama yang menunjukkan bagaimana pentingnya yang namanya sholat. Makanya jangan heran di beberapa keterangan bagaimana Nabi Muhammad SAW betul-betul sangat menekankan masalah sholat. Sampai kalau kita pernah mendengar ada salah satu hadis, Nabi itu ingin membakar satu rumah, yang rumah itu tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini yang diambil pendapat kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Kenapa? Saking pentingnya sholat berjamaah, ada satu rumah diperintahkan sholat berjamaah, dia tidak mau, maka Nabi ingin membakar rumah tersebut. Lalu ada apa dengan sholat berjamaah? Nah ini yang kita bahas.
Sholat berjamaah ini Pak, bukan sembarangan. Ada sebagian orang tuh bilangnya kayak gini, Ustadz, yang penting saya sholat. Mau saya sholat sendirian, mau saya sholat jam berapa, yang penting saya sholat. Orang-orang yang seperti ini, yang suka berbicara yang penting saya sholat, dia itu cuma menganggap sholat itu sebagai kewajiban saja, tidak lebih. Yang penting saya sholat, mau saya sendiri, mau saya berjamaah, mau saya tepat waktu, akhir waktu, yang penting saya sholat. Ini orang-orang yang seperti ini, karena dia menjadikan sholat cuma sebagai kewajiban saja. Padahal kata para ulama, jangan kau jadikan sholat sebagai kewajiban saja, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Orang yang menjadikan sholatnya kebutuhan, pasti setiap dia punya problem, dia mendapatkan solusinya setelah dia melaksanakan sholat hajat. Ini yang dimasukkan sholat sebagai kebutuhan. Kita flashback ke belakang, kita lihat para ulama-ulama kita, para wali-wali Allah, orang-orang soleh zaman dulu. Setiap ada problem, pasti yang mereka lakukan pertama kali adalah mengambil air wudhu, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Coba perisai Isra Mi'raj ini, ayo kita bareng-bareng membiasakan diri. Kalau punya masalah, kalau punya problem, apalagi masalah utang piutang, jangan kita berusaha cari pinjaman dulu. Pertama kali kita ngadu kepada Allah, ke kamar mandi, ambil air wudhu, salat hajat kepada Allah 2 rakaat, setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya Abdullah, hambanya Allah. Setiap ada masalah problem, kembali dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Jangan sebaliknya, ngutang sana sini, kalau sudah nggak dapat, baru setelah itu kita ngadep Allah. Ini kata para ulama, ini hamba su'ul adab, kurang ajar sama Allah. Ingat, kita ini Abdullah, hambanya Allah. Seorang hamba itu kalau ada apa-apa laporan sama majikannya. Kita ini apa? Budaknya Allah. Kalau ada apa-apa laporan dulu sama Allah. Ayo kita biasakan dengan istilah Isra Mi'raj ini. Apapun problem masalahnya, jangan ngadu kepada ustaz ulama, ngadep dulu sama Allah. Setelah ngadep sama Allah, kita sholat hajat, selesai berdoa, baru kita datang ke ustaz ulama. Kita punya utang piutang sama orang, jatuh tempo, harus bayar besok. Jangan kita cari pinjaman dulu, ngadep dulu sama Allah. Setelah berwudu, sholat hajat, usolli sunatul hajat rokaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, selesai ngadep sama Allah, berdoa kepada Allah, selesai, baru kita ikhtiar. Ini namanya Abdullah yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kita jadikan Allah ini seperti naudzubillah min dzalik, seperti ban serep. Yang terakhir, kalau kita punya utang sana sini nggak dapat, baru nangis ngadu sama Allah. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, memfitnah, kita sudah berusaha melindungi diri, nggak bisa, nggak mampu, minta tolong orang lain, baru kita ngadep sama Allah. Jangan jadi hamba yang kurang ajar sama Allah. Dengan akhlaklah kita akan menjadi mulia. Akhlak itu suatu yang diremehkan oleh orang, tapi akhlak itu yang menjadi orang itu mulia di dunia sampai di akhirat. Itu akhlak. Naudzubillah min dzalik. Ada orang punya ilmu tapi nggak berakhlak, nggak dianggap sama masyarakatnya, walaupun puluhan tahun dia mondok, walaupun punya pesantren, majelisnya di mana-mana, nggak punya akhlak, nggak dianggap oleh orang. Oleh karenanya, kenapa kita punya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini paling penting. Nah, sehingga di sini biasakan, ayo mulai saat ini. Sehingga para ulama kita menganjurkan sholat istikharah itu setiap hari. Sholat istikharah itu setiap hari. Saya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ada sebagian orang menganggap sholat istikharah itu kalau mau nikah. Bingung antara pasangan ini sama pasangan yang lainnya, atau pasangannya cuma satu, cuma bingung baik enggak nih. Itu istikharah. Seumur hidup istikharah cuma sekali, kapan? Waktu mau nikah. Sampai ada orang bilang soal istikharah itu sholatnya orang nikah. Ini nggak bener ini. Istikharah itu adalah sholat kita minta kepada Allah agar diberikan yang terbaik di antara yang baik. Ini istikharah. Makanya kata para ulama, sholat istikharah itu sangat dianjurkan setiap hari. Setiap hari. Waktunya bebas. Yang penting jangan habis subuh dan jangan habis asar, dan jangan waktu khotib naik mimbar. Selebihnya boleh. Kata para ulama, orang yang membiasakan dirinya sholat istikharah setiap harinya, setiap dia ada kebingungan, setiap ada problem, Allah akan bantu dia memilih yang terbaik di antara yang baik. Dan ini Al-Fagir lihat ada beberapa orang yang saya kenal sendiri, itu orang setiap hari nggak pernah meninggal sholat istikharah. Setiap ada orang bingung datang kepada beliau, dipilihkan, itulah yang paling baik dalam hidup mereka. Sholat istikharah. Bisa sholat istikharah. Sama seperti sholat duha, sama seperti sholat qobliyah, ba'diyah, sama.
Bacaan suratnya bebas, terserah. Setelah itu doa minta sama Allah. Waktunya boleh kapan saja. Yang penting bukan habis subuh, bukan habis asar, bukan waktu khotib naik mimbar. Kenapa banyak orang melakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur di sepertiga malam, lebih khusyuk. Ya. Jadi istikharah boleh kapan saja. Sehingga orang yang istiqomah dengan istikharahnya sehari cuma 2 rakaat, Allah akan bantu dia selalu memilih yang terbaik di antara yang baik. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Ustadz agar saya ini sholatnya semangat? Bagaimana agar saya ini tidak bolong-bolong sholatnya, tidak diakhirkan, on time? Sholat saya jadikan kebutuhan, bukan cuma sebagai kewajiban. Ada 2 cara. Kalau kita ingin sholatnya menjadi suatu kebutuhan, bukan cuma kewajiban, tidak kita tinggalkan, tidak kita akhirkan. Yang pertama caranya adalah dengan kita mengingat keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat tersebut, sebagian para ulama mengatakan orang yang selalu mengutamakan urusan sholat daripada urusan dunianya, kumandang adzan, dia tinggalkan aktivitasnya, dia fokus melaksanakan sholat, maka dikatakan Allah akan mudahkan rezekinya dunianya. Dunianya akan Allah mudahkan. Artinya kebalikannya, siapa orang lebih mengurusi urusan dunianya, sudah waktu sholat masih sibuk sama tokonya, sudah waktu sholat masih sibuk dengan bisnisnya, sudah sholat sibuk dengan game online-nya, hati-hati, rizkinya, hidupnya akan Allah persulit daripada yang sebelumnya. Ini saya cerita pengalaman. Ada kejadian nyata. Saya sempat punya rutinan di Bos Rotan. Jadi dia punya pabrik rotan. Saya punya rutinan di sana. Setelah selesai, saya ngisi ibadah Isya, tanya jawab, kemudian pulang. Sebelum pulang, saya dicegat sama beliaunya. Habib, saya mau nanya, ada apa Pak Haji? Saya ini punya pabrik rotan. Marketingnya saya sudah perhatikan. Kemudian cara-caranya semuanya sudah saya lakukan. Tapi kenapa kok malah saya nggak untung, malah buntung? Rugi saya banyak ini. Padahal semuanya sudah saya lakukan. Tolong Habib sebelum pulang kasih amalan dulu kepada kita, biar rotan saya ini makin maju makin jaya. Saya jawab, Pak Haji maaf, saya ini S1-nya itu tarbiyah pendidikan agama, SPDI, bukan S rotan. Sehingga saya nggak tahu ini masalah rotan kayak gini. Lalu kata beliau, Habib pokoknya nggak boleh pulang. Habib harus ngasih amalan dulu. Nah, daripada saya nggak pulang, istri nunggu di rumah, anak-anak, ala kulli hal, sudah gini aja Pak Haji. Mulai saat besok, semua karyawan karyawati Pak Hajinya kalau sudah masuk waktu duhur dan asar, tutup tokonya, tutup pabriknya, laksanakan sholat berjamaah. Ntar bulan depan kita ketemu lagi, kita evaluasi. Bulan depan saya datang, saya ngisi rutinan ibadah Isya seperti biasa, ngisi selesai tanya jawab. Sebelum saya pulang, beliau nyegat saya lagi di pintu mobil. Habib, alhamdulillah. Kenapa Pak Haji? Sukses Habib. Bahkan hasil saya lebih daripada yang sebelumnya. Contoh saya prediksikan sebulan dapat 100 juta. Ini saya dapat sampai 200-300 juta dalam 1 bulan. Karena apa Pak Haji? Karena saya melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu. Kalau sudah masuk waktu duhur, saya perintahkan karyawan karyawati saya semuanya sholat berjamaah. Masuk waktu asar, saya perintahkan mereka semuanya sholat berjamaah. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki saya lebih daripada yang sebelumnya. Sehingga jangan heran Bapak Ibu ada yang mengamalkan baca waqiah habis asar, baca waqiah sebelum tidur, sholat duha rajin, kemudian semua amalan dilakukan, istighfar 100 kali dilakukan. Tapi kalau sholatnya diakhirkan, jangan harap rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat. Makanya tolong kalau pengen sholat tepat waktu, ingat keutamaannya. Apalagi sholatnya kalau bisa berjamaah. Ini berjamaah luar biasa. Bukan hanya berbicara sholat berjamaah itu dapat beda 27 derajat. Dalam hadis riwayat yang lain 25 derajat. Bukan hanya itu. Kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah, Allah akan lihat dari imamnya. Kalau imamnya khusyuk, Allah akan terima semua sholat orang yang berjamaah di tempat tersebut. Kalau Allah lihat imamnya nggak khusyuk, Allah lihat di shaf yang pertama. Kalau shaf pertama khusyuk, Allah terima semuanya. Kalau pertama nggak khusyuk, dilihat shaf kedua, nggak khusyuk, shaf ketiga, sampai terakhir.
Kata Nabi, kalau semuanya tidak ada yang khusyuk, Allah akan terima itu sholat mereka, karena mereka melakukannya dengan berjamaah. Luar biasa. Dan sholat berjamaah ini solusi kalau pengen sholat tepat waktu. Setiap adzan langsung ke masjid berjamaah, insya Allah sholatnya on time. Dan orang yang sholatnya tepat waktu berbeda dengan orang yang sholatnya tidak tepat waktu. Buka di kitab Jawahirul Iyah, syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril di padang mahsyar di hari kiamat akan lewat melihat 3 kelompok orang. 3 kelompok. Yang satu cahayanya ini seperti matahari. Malaikat Jibril datang lalu bertanya, "Wahai hamba Allah, kamu ini siapa?" Lalu mereka bertanya, "Wahai malaikat Jibril, kami ini adalah orang yang selalu sholat berjamaah. Kami tidak pernah tinggal berjamaah, kami usahakan selalu on time. Kecuali ada udzur sakit, selebihnya kami sholat berjamaah." Malaikat Jibril tanya lagi, "Bentuk sholat jamaahmu itu seperti apa?" Lalu mereka menjawab, "Wahai malaikat Jibril, sebelum masuk waktu sholat, saya sudah standby di musola di masjid kami. Sebelum masuk waktu sholat." Jalan lagi, ketemu kelompok yang kedua. Ditanya, wajahnya seperti bulan purnama, siapa kalian? Mereka menjawab, "Wahai malaikat Jibril, kami adalah manusia yang semasa hidup kami, sholat kami selalu berjamaah." Tanya lagi malaikat Jibril, "Bagaimana cara bentuk sholat berjamaahmu?" Mereka menjawab, "Wahai malaikat Jibril, tatkala masuk waktu sholat, kami sudah ada di masjid di musola kami. Masuk waktu sholat kami sudah standby." Jalan lagi, ketemu kelompok yang ketiga. Wajahnya sinarnya seperti bintang. Lalu ditanya, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami adalah orang yang semasa hidup kami, wahai malaikat Jibril, sholatnya itu selalu tepat waktu. Kami selalu sholat berjamaah." Malaikat Jibril tanya lagi, "Bagaimana cara bentuk sholat berjamaahmu?" Mereka menjawab, "Wahai malaikat Jibril, setiap dikumandangkan adzan, kami bergegas untuk melaksanakan sholat. Kami langsung berburu ke masjid, ke musola kami untuk melaksanakan sholat." Itu 3 golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan sholat berjamaah. Sekarang pertanyaannya, kita masuk kelompok yang nomor berapa? Kita masuk kelompok nomor berapa? Jangan sampai tadi kalau nggak salah beliau Ustadz Asep ini bercerita mengambil hikmah. Jangan sampai kita bahas panjang lebar masalah Isra Mi'raj, diantaranya Al-Fajr saat ini masa sholat, nggak ngambil hikmahnya. Hadir majelis talim ribuan kali tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Nggak mau ngambil hikmah, nggak mau ngambil pelajaran, nggak mau menerapkan atas apa yang dia dengar. Sekarang saya tanya, kita sholatnya termasuk yang nomor berapa? Nomor 1 bukan? Kalau masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat kita sudah ada di masjid di musola. Nomor 1 bukan? Nomor 1 bukan? Jawab jujur dapat pahala. Nomor 1 bukan? Nah gitu, mantep pahala aja langsung. Bukan? Jangan kalau cari dunia semangat, nyari akhirat kurang semangat. Yang kedua, apakah kita termasuk yang nomor 2? Tatkala masuk waktu sholat, kita sudah ada di masjid di musola kita. Nomor 2 bukan? Nomor 2 bukan? Ini yang nggak jawab pengen selamat pastinya, takut ketangguhan. Atau yang nomor 3, tatkala masuk waktu sholat, kita tinggalkan semua aktivitas dunia kita menuju kepada masjid dan musola kita. Nomor 3 bukan? Nomor 3 bukan? Bukan juga. Mau nomor berapa? Cuma ada nomor 3. Hah? Mau nomor 4? Dibuat nomor 4. Jangan sampai kita termasuk yang nomor 4. Apa itu? Tatkala dikumandangkan adzan, tatkala masuk waktu sholat, kita sedang sibuk dengan dunia kita masing-masing. Yang punya toko dengan tokonya, yang punya bisnis dengan HP-nya, yang punya kegiatan dunia dengan dunianya. Maka hati-hati, hidup kita, rezeki kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini ayo kita niatkan terlebih dahulu, ya Allah, setelah selesai acara ini, mulai hari ini sampai saya meninggal dunia, saya niat setiap masuk waktu sholat saya akan tinggalkan semua aktivitas saya akan melaksanakan sholat berjamaah. Ini penting Pak Bu, niat ini penting. Saya punya guru
Dr. Habib Segaf bin Abu Bebasan Bahar, pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Itu beliau sering berbicara kepada kita sebagai muridnya waktu saya masih ada di Dalwa. Kata beliau, kalau kita mendengarkan suatu kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah, walaupun kita belum termasuk yang melakukannya. Niat dulu. Kemudian kata beliau, kalau kita mendengarkan keharaman, mendengarkan satu dosa, niatlah untuk meninggalkannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah, walaupun kita termasuk orang yang melakukan dosa tersebut. Yang penting niat dulu. Sekarang niatnya pengen yang ke satu, kedua, atau yang ketiga? Ke satu, kedua, atau yang ketiga? Ada yang jawab yang ketiga, Habib. Ya Allah, niat aja pakai yang ketiga. Niat yang pertama. Ada prakteknya ketiga, ya wayahna. Yang penting kita tetap berusaha. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman. Cara kedua, kalau kita ingin menjadikan salat sebagai kebutuhan, salat yang tepat waktu, apalagi berjamaah, ingat ancaman orang yang mengakhirkan salat, yang meninggalkan salat. Hati-hati. Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu salatnya dulu, kata Nabi. Nabi lanjut, kalau salatnya baik, yang lain baru diperhitungkan. Tapi kalau sudah salatnya jelek, yang lain akan dianggap jelek. Maka hati-hati. Jangan sampai puasa sunnah setiap hari. Puasa Nabi Allah Dawud setiap hari, sehari puasa, besok tidak. Setiap malam sholat mutlaknya, qiyamul lailnya sampai 1000 rakaat. Sodakohnya di mana-mana, investasi akhiratnya di mana-mana, baca Quran, zikirnya, ikut grup WhatsApp One Day Juice di mana-mana, ikut grup sholawat di mana-mana. Tapi kata Nabi, kalau sholat kita itu bolong-bolong, sholat kita diakhirkan, jangan harap amal yang lainnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Fokus kita dengan sholat. Eman Pak Bu, kita punya uang banyak-banyak, nyumbang sana nyumbang sini, sholat kita bolong-bolong, jangan harap masuk surga. Jangan harap itu kita punya investasi akhirat dihitung oleh Allah, nggak bakal dihitung. Bahkan dalam surat yang sering kita baca biasa dalam kita punya sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka langsung, Allah langsung yang menyampaikan, neraka untuk orang yang suka mengakhirkan sholatnya. Mengakhirkan sholat nggak boleh diakhirkan kecuali dalam beberapa keadaan, di antaranya waktu majelis taklim seperti ini. Ini boleh diakhirkan sedikit, tapi jangan banyak Pak, banyak-banyak. Contoh, asar jam berapa di sini? Anggap aja 3.15. Kita mengakhirkan paling lama itu jam 4. Itu sudah paling lama. Dan itu pun jarang. Kalau sering-sering namanya langganan. Sholat diakhirkan terus. Oh, hajat Beb, hajat apa? Tidak ada. Maka dalam keadaan seperti ini itu makdur, termasuk yang dianggap udur dalam syariat. Sehingga jangan sampai kita mengakhirkan sholat, diancam neraka oleh Allah. Oleh karenanya boleh buka kitab namanya Arba'ur Rosail, tipis kitabnya, kitab penuh dengan berkah. Kitab tipis sekali membahas khusus permasalahan sholat, dari keutamaannya sampai ancamannya. Dikatakan orang yang suka mengakhirkan sholat, hidupnya ini suka diakhirkan sholatnya. Asar jam 3.15, sholat asarnya jam 5 bahkan setengah 6. Maghrib jam 6.15, maghribnya jam 7 mau masuk waktu isya. Isya jam 7.15, sholat isyanya jam setengah 4 dekat subuh. Subuh sholatnya jam 5 bahkan setengah 6, hampir keluar matahari. Dalam kitab tersebut, kitab Arba'ur Rosail, itu ada 15 siksa yang Allah akan berikan kepada mereka orang yang suka mengakhirkan sholat. Hati-hati Pak Bu, 15 nggak tanggung-tanggungnya. 15 siksa. Buka kitab Arba'ur Rosail, tipis kecil, kitab berkah. Di antara 15 itu kita tidak sebutkan semuanya, satunya saja sudah sangat berbahaya. Itu ada 6 siksa waktu dia hidup di dunia, 6 siksa Allah berikan. 3 siksa waktu dia sakaratul maut, 3 siksa waktu dia di barzah di kuburan, 3 siksa di akhirat waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 15 itu apa? Orang itu akan keluar daripada dunia tidak membawa iman.
bukan su'ul khotimah, tidak membawa iman, bisa dia musyrik atau murtad sebelum meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Paling tidak orang itu meninggalnya su'ul khotimah. Hati-hati. Mulai saat ini niat dulu, ya Allah saya nggak ingin mengakhirkan sholat. Dikisahkan ada kakak adik, kakak beradik. Ini si adik tahu kakak perempuan ini solehah, luar biasa, baik. Allah takdiran si kakak meninggal dunia. Waktu dikubur si adik ngikut sampai penguburannya, kemudian pulang ke rumah. Waktu mau jajan mengeluarkan dompet, dompetnya tidak ada. Dia pikir di mana saya punya dompet ini. Dipikir, iya, kayaknya ketinggalan di penguburan kakak saya. Balik lagi sendiri. Waktu sampai pas di depan kuburan kakaknya, tiba-tiba kuburan kakaknya mengeluarkan api yang sangat besar, yang dia selama hidupnya tidak pernah melihat api yang besar tersebut, tidak pernah. Khawatir, takut pulang ke rumah. Bertemu ibundanya, ayahnya sudah tidak ada. Wahai ibundaku, kakak saya punya salah apa sih? Kenapa Allah harus bakar dia sampai sedemikian rupa? Di dunia dihinakan oleh Allah, sebelum dia di akhirat punya salah apa? Si ibu mengatakan, wahai anakku, tolong saya sebutkan tapi jangan cerita kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Baik ibu, kakak kamu ini perempuan yang solehah. Sebagaimana engkau ketahui, kakakmu perempuan yang solehah, cuma dia punya kebiasaan buruk satu. Apa kebiasaan buruknya itu? Kakak kamu itu suka mengakhirkan sholat. Jadi kalau sudah sholat dia suka akhirkan, sibuk HP-nya, sibuk kerjaannya, ngobrol sama temennya. Dia suka mengakhirkan sholat. Karena itu mungkin dia dihinakan oleh Allah di dunia sebelum dia di akhirat. Hati-hati. Maka perisai Isra Mi'raj ini, ayo kita berusaha sholat tepat waktu. Ramaikan kita punya masjid-masjid ini. Ramaikan kita punya musola. Kenapa? Kejayaan Islam dikatakan akan muncul kalau sudah orangnya sholatnya dijaga dengan berjamaah. Barangkali ada Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Camat, tolong kalau bisa ini disuarakan ini. Jadi kalau pingin kerja baktinya semangat, orangnya semuanya sholatnya berjamaah. Karena kalau sudah sholatnya berjamaah, hatinya selalu sama Allah. Dimanapun ada Allah bagi mereka. Kenapa? Karena sholatnya dijaga. Coba bayangkan waktu Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, apa yang Nabi pertama kali lakukan? Setelah mempersaudarakan mereka, selalu mengingatkan sahabatnya sholat berjamaah. Sampai dikatakan kalau ada sahabat Nabi setelah saya sholat, ada yang tidak sholat, tidak berjamaah, itu di absen sama Nabi. Habis sholat berjamaah di absen. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal ditakziah sama Nabi, di absen. Kenapa? Karena waktu Nabi masuk ke Madinah, 90% perekonomian dipegang sama orang Yahudi. 90%. Sehingga Nabi bingung bagaimana caranya. Nabi awali dengan sholat berjamaah. Sehingga kaum Ansor dengan kaum Muhajirin begitu dekatnya, sampai mereka saling berbagi, sampai akhirnya perekonomian 3 tahun dipegang oleh orang Islam lewat sholat berjamaah. Apalagi subuhnya, subuh. Awas, kalau Al-Fagir di Kuningan di Windu Haji punya program namanya suling, subuh keliling. Al-Fagir sama teman-teman ini di Kelurahan Windu Haji itu setiap subuhnya kita muter keliling. Ada sekitar 35 musola di satu kelurahan, kita muter. Alhamdulillah sudah 11 kali putaran. Kita berangkat rombongan jam 4 pokoknya sebelum subuh. Kita jalan kaki, kalau agak jauh kita pakai motor. Sholat subuh berjamaah di sana. Kemudian setelah itu Al-Fagir ngasih kultum 7 menit kemudian pulang. Alhamdulillah, dari DKM masjidnya, musolanya, dari RT-nya, RW-nya, Ustadz Kiai kesepuannya, alhamdulillah Habib, setelah ada program suling ini, paling tidak yang kelihatan mata, masjid kami, musola kami saat ini mulai ada yang namanya kemunduran. Kalau kemajuan soft kan bahaya. Tadinya 2 soft, sekarang maju 1 soft. Ini kemunduran. Maksud saya akhirnya apa? Banyak jamaahnya, bukan kemunduran ini, bukan maksudnya mundur softnya. Tadinya cuma 1 soft, sekarang 2 soft. Jadi ada signifikan perubahan. Oleh karenanya coba, kalau kita pingin jaya di kampung kita, sholat dulu. Gaungkan sholat berjamaah. Insya Allah mau cari kebaikan dari mana? Dari sholat. Bagaimana Nabi katakan pertama kali yang dihitung sholat dulu, berarti bukan main-main ini sholat. Yang punya problem, punya masalah sholat, Allah berikan semua daripada solusinya. Maka perhatikan yang namanya sholat. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi berbicara masalah ibadah sosial.
Apa hubungannya Isra Mi'raj salat kita dengan ibadah sosial? Ada pertanyaan seperti ini. Ini agak sering orang nanya kayak gini. Habib, perasaan ini kami ini sering sholat berjamaah. Tapi kenapa saya lihat ada orang sudah sering sholat berjamaah on time tepat waktu, tapi lidahnya pedes. Suka ngomongin orang, ibu-ibu lewat, lihat ibu-ibu tuh pakai kerudung mencong-mencong kayak gitu. Pedes mulutnya. Suka ngomongin orang di warung sayur, suka ngunjingin orang, ngomongin orang. Sudah sholat tapi perkaranya sama sosial sama manusia itu tidak baik. Padahal sholatnya rajin, nggak pernah ketinggalan berjamaah lagi. Kan Allah sudah firmankan, as-sholatu tanha anil faksha wal munkar. Sholat itu menyegah, sholat itu mencegah daripada faksa kejelekan dan Kenapa Ustadz Habib orang sudah sholat tapi kok masih melakukan kejelekan dan kemungkaran? Jawabannya apa kata para ulama? Karena mereka sholatnya tidak khusyuk. Yang dimaksudkan as-sholatu tanha anil faksha wal munkar, orang yang sholat plus khusyuk sholatnya. Khusyuk itu apa? Tidak memikirkan apapun kecuali memikirkan Allah. Ini kadang kita waktu mau ke masjid, ke musola, kunci motor lupa ditaruh di mana tadi itu. Mana ya? Waduh, udah adzan. Ke masjid yuk, ke musola. Sholat. Waktu sholat malah ingatnya kunci motor. Oh, tadi saya jalan ke sini. Oh, berarti di atas lemari ini. Malah kunci motor ketemunya waktu sholat. Berarti nggak benar ini orang sholat nih. Tidak khusyuk. Makanya jangan heran ada orang sholat tapi akhlaknya, perbuatannya, hablum minasnya masih kurang baik, sehingga sholat khusyuk. Lalu bagaimana agar sholat ini khusyuk? Berat, Pak, Bu. Sholat khusyuk itu bukan sembarangan. Imam Ali, menantunya Nabi Muhammad SAW, yang beliau pernah mengatakan, idza kusyifal ghita masdatu yakina. Kalau dibuka ini surga dengan nikmatnya, bidadari semuanya, neraka dengan siksanya, nerakanya, apinya, tidak bertambah keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sudah luar biasa imannya Imam Ali. Dikisahkan suatu saat Nabi mengadakan sayembara, perlombaan. Siapa di antara kalian sahabatku yang sholatnya bisa khusyuk, saya kasih di antara dua rida ini. Kalau tidak salah satu rida berwarna hijau, satu rida berwarna putih. Sahabat Nabi pingin, kenapa dapat ridanya Nabi? Siapa nggak mau? Ya Rasul, saya izin sholat. Khusyuk? Tidak ya Rasul. Ya Rasul, saya izin sholat khusyuk? Tidak ya Rasul. Semua sahabat nyoba, nggak ada yang khusyuk. Sampai Imam Ali maju. Ya Rasulullah, saya izin untuk sholat. Dari takbirnya khusyuk, iftitahnya khusyuk, fatihahnya khusyuk, suratnya khusyuk, rukuknya, iktidalnya, tumakninanya, semuanya khusyuk. Tapi lihat, seorang yang imannya luar biasa, waktu sholat khusyuknya dari awal sampai akhir, tapi waktu tahiyat akhir, waktu akan salam, ingat, habis ini saya milih ridha yang mana ya? Habis ini saya milih ridha yang mana? Kira-kira ridha yang merah, ridha yang putih, atau ridha yang hijau? Setelah mengucapkan salam ditanya, ya Ali, khusyuk ndak sholatmu? Demi Allah ya Rasulullah, sholat saya khusyuk. Tapi ya Rasul, waktu akan salam saya ingat hadiah. Habis ini pilih ridha yang putih atau yang hijau? Bagaimana ya Rasulullah? Sholatmu tidak khusyuk. Coba. Seperti itu dikatakan tidak khusyuk. Lalu bagaimana? Berat. Tapi para ulama memberikan solusi. Tetap ada caranya. Perhatikan dua keadaan ini. Keadaan sebelum sholat sama keadaan tatkala sholat. Keadaan sebelum sholat, perhatikan 4 perkara. 4 perkara sebelum sholat. Yang pertama, kalau ingin khusyuk sebelum sholat, sempurnakan wudhunya kita. Kalau wudhu, sunah-sunahnya dilaksanakan. Contoh yang kita tahu, rukun wudhu ada 6. Pertama, niat waktu akan membasuh wajah. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Kemudian membasuh rambut yang ada di kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib. Itu rukunnya, itu wajibnya. Sunahnya banyak, laksanakan. Contoh, sebelum kita berwudu disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya lagi, sebelum kita berwudu kita disunahkan pakai siwak. Kemudian waktu berwudu kita membasuh tangan. Kemudian madmadah, memasukkan air ke mulut, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Melakukan semuanya itu dengan bilangan 3 kali. Itu sunah-sunah dilakukan. Dikatakan barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, sunnah-sunnah dilakukan,
Allah akan sempurnakan sholatnya dia, diberi kehusuan. Tapi ingat ya, ibu-ibu nih, awas, jangan sampai gara-gara saya pingin sholat khusyuk sehingga sunnah-sunnahnya saya lakukan. Ibu-ibu tahu yang namanya membasuh wajah itu yang wajib dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, panjang lebarnya dari tempat tumbuhnya telinga sampai tempat tumbuhnya telinga kiri kanan. Karena semangatnya waktu wudhu kerudungnya dibuka. Padahal ada laki-laki nih, saking semangatnya. Kenapa? Pengen rambutnya juga dikenakan. Karena sunnah waktu membasuh wajah itu rambutnya juga dikenakan. Biar saya sholatnya khusyuk, buka kerudungnya, rambutnya dikenakan semuanya. Tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah ada laki-laki, auratnya perempuan itu yang boleh kelihatan itu cuma wajah dan juga telapak tangan. Hati-hati nih ibu-ibu. Bu, masih ada? Alhamdulillah, saya kira udah tidur. Hati-hati kalau ke pom bensin, perjalanan jauh. Contoh dari Majalengka mau ke Bandung, masuk waktu sholat, mampir ke pom bensin mau sholat. Tolong diingat ibu-ibu, kalau pengen membasuh rambut tidak usah kerudungnya dibuka. Karena ada laki-laki, kalau ada laki-laki mah bebas. Tapi umumnya di pom bensin ada laki-laki. Maka solusi pertama bagi ibu-ibu yang harus wudhu di pom bensin, satu, milih kamar mandi. Wudhu di kamar mandi beb makruh. Makruh itu kata para ulama, wudhu di kamar mandi mau ada yang klosetnya atau tidak ada klosetnya, itu kalau kita menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita tidak menyebutkan hal tersebut, wudhu tidak apa-apa, tidak makruh. Satu solusinya di kamar mandi. Kedua, kamar mandinya rame beb, kamar mandinya tidak ada, cuma ada keran. Tapi ada laki-laki. Cara kedua, tunggu sampai laki-lakinya selesai wudhu. Beb, laki-lakinya nggak habis-habis. Selesai satu datang lagi, saya nggak habis-habis. Sehingga saya khawatir entar takutnya saya hilang waktu sholat. Maka wudhu yang dibasuh cukup yang wajibnya saja. Jadi tolong kalau waktu basuh rambut ibu-ibu ya, tolong kerudungnya nggak usah terlalu semangat dibuka kerudungnya, nggak usah. Ambil air, masukkan airnya itu ke rambut yang ada di kepala. Madzhab kita Imam Syafi'i cukup 3 helai rambut sah. Paham bu? Kalau membasuh tangan nggak usah dibuka, dipelinting sampai ke sini lengannya, cukup segini aja, kemudian dimasukkan. Kenapa? Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, cuma rugi. Tapi kalau haram dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tolong ini dijaga ya. Sehingga sholat khusyuk itu adalah menyempurnakan wudhunya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ingin khusyuk dalam sholatnya, jangan buru-buru ke masjid mau sholat. Gara-gara sudah qomat, lari dari rumah ke sini. Ayo qomat. Sampai ke sini tinggal ngos-ngosannya aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mau khusyuk sholatnya? Bahkan dikatakan innal istijala minasyaiton, buru-buru itu adalah termasuk bagian dari syaitan. Sehingga jangan buru-buru. Kalau sudah terlambat ya sudah, jalan seperti umumnya. Yang ketiga, caranya melupakan segala sesuatu yang berkaitan masalah dunia. Makanya kenapa kita sholat takbirnya seperti apa? Allahu Akbar. Gerakan tangannya ke belakang atau ke depan? Ke belakang atau ke depan? Waktu belakang atau ke depan? Ada jawab ke depan. Gini baik, Allahu Akbar gitu. Hah? Ke belakang kan? Allahu Akbar. Kata para ulama, kenapa takbir itu ke belakang? Di antara hikmahnya untuk melempar semua urusan masalah dunia. Fokus kita menghadap Allah. Jadi kalau pengen khusyuk, kita punya sholat, lupakan segala urusan masalah dunia. Jadi sebelum takbir udah lupakan. Saya mau menghadap Allah. Semua lupakan. Takbir Allahu Akbar. Yang terakhir yang keempat adalah berdoa minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin sholat khusyuk. Karena orang kalau sudah sholatnya khusyuk itu enak, jauh dari kemungkaran, kejelekan, baik sama manusia, baik sama Allah. Khususnya ini sunnah. Sunnah dibaca sebelum takbir doa ini. Apa itu? Membaca surah An-Nas. Sunnah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sunnah dibaca sebelum takbir. Makanya biasa kita dengar imam sebelum takbir dia baca surah An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang mau membuat was-was di hati manusia. Kemudian setelah masuk Anas disunahkan baca potongan ayat ini. Apa itu? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini sunnah. Dikatakan siapa membaca dzikir tersebut, ayat tersebut, Allah akan jadikan sholatnya khusyuk. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah tatkala bisikan itu akan datang kepada kami, khususnya dalam sholat. Ini 4 cara sebelum sholat. Sekali lagi apa? Sunnah-sunnah wudhu diperhatikan. Yang kedua jangan buru-buru. Yang ketiga lupakan semua urusan dunia. Yang keempat berdoa minta kepada Allah, khususnya baca 2 ayat tadi atau An-Nas tadi. Kemudian satu saja waktu sholat, cuma satu. Apa itu? Fokus dengan yang dibaca imam dan apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Itu aja. Fokus. Waktu dari takbir, setelah kita baca surat doa iftitah, fokus. Setelah itu membaca Fatihah, kita dengarkan Fatihahnya. Selesai Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Selesai kita Al-Fatihah, fokus dengan bacaan suratnya imam. Waktu ruku, fokus dengan bacaan ruku. I'tidal, fokus dengan bacaan i'tidal sampai selesai. Insya Allah salatnya khusyuk. Apa Allah janjikan kepada mereka orang yang salatnya khusyuk? Tanha anil fakhsya wal munkar. Orang tersebut akan dijauhkan daripada kemungkaran dan juga kejelekan. Maka mulai saat ini ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita pengen baik hubungan kita dengan Allah, baik dengan hubungan manusia, awali dengan sholat. Sholat tepat waktu, berjamaah dengan khusyuk, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang terakhir perlu Al-Bagir tekankan di sini, Habib, saya pernah mendengar kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja di usia baliknya. Ada orang masuk usia balik, kemudian dia meninggalkan sholat nih, sekali saja, sampai dia meninggal dunia dia tidak qadha, maka menyebabkan orang tersebut kata Nabi akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 1 sholat saja. Dia tidak qadha waktu dia meninggalkan di usia balik, bukan di usia sebelum balik ya. Masuk usia balik, baik lewat umur 15 tahun atau keluarnya sperma, kok dia pernah meninggalkan sholat sekali. Dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, kata Nabi, dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 sholat. Habib, saya pengen hijrah. Saya pengen mengqadha sholat, tapi saya lupa bilangannya. Dulu masa jahiliyah, zaman saya jauh dari agama, jauh dari ustadz ke ulama, nggak pernah hadir majelis ta'lim, apalagi ke masjid, ke musola. Sekarang saya pengen hijrah, tapi saya lupa bilangan sholat saya yang dulu saya pernah tinggalkan itu berapa. Kata para ulama, seingatnya anda berapa itu yang diqadha. Seingat kita berapa itu yang diqadha. Dan ingat kata para ulama, tidak sah, tidak dapat pahala orang yang punya utang sholat fardu malah dia fokus melaksanakan sholat sunnah, nggak ada pahalanya. Artinya apa? Mulai saat ini yang pernah merasa meninggalkan sholat, fokus mengqadha sholatnya, karena nggak ada pahalanya. Sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir, hajat, istikharah, tasbih, nggak ada pahalanya. Seingatnya berapa itu yang kita qadha. Seingatnya berapa itu yang diqadha. Ragu beb, antara 70 sama 100, ambil yang paling banyak, ambil yang 100. Jangan pinter-pinteran. Beb, saya ingatnya 70 sama 100, boleh enggak ambil yang 50? Wah, ini mau diketok kepalanya ini. Ambil yang paling banyak yang 100. Habib, Ustadz kapan mengqadhanya? Kata para ulama, secepat-cepatnya. Contoh, kita pernah meninggalkan sholat isya, enggak usah nunggu di waktu isya. Subuh qadha, habis subuh boleh. Yang dilarang sholat setelah ba'da subuh dan juga ba'da asar itu adalah sholat sunnah mutlak. Sehingga untuk sholat qadha boleh. Duha qadha, duhur qadha, asar qadha, maghrib qadha, sampai isya qadha. Kenapa? Dikhawatirkan kita mengakhirkan waktu sholat, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan meninggalkan sholat. 1 sholat mengantar hamba tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik. Niatnya apa? Sama, tinggal tambah qadhaan. Contoh, usolli fardhu isya qadhaan lillahi ta'ala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dengan pisah Isra Mi'raj ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita semuanya orang-orang yang memperhatikan sholat. Ingat Pak Bu ya, tidak bakal bahagia dunia sampai di akhir kalau orang pernah meninggalkan sholat. Qadha sholatnya, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah hujan, dengan berkah majelis ta'lim ini, peristiwa Isra Mi'raj ini, masjid yang penuh dengan keberkahan ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita ini Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada semua musibah, khususnya musibah daripada agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli umat Muhammad ya Allah. Allahumma asli umat Muhammad ya Allah. Allahumma asli umat Muhammad ya Allah. Allahumma ansur umat Muhammad. Allahumma farij umat Muhammad. Allahumma ajbur umat Muhammad. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqamah hadir majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini bukan untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini bukan untuk meminta murka-Mu ya Allah, tapi kami berkumpul di tempat ini merindukan rahmat-Mu ya Allah. Maka jangan keluarkan kami dari tempat ini melainkan semuanya Kau berikan rahmat-Mu ya Allah. Kami yang datang ke tempat ini merindukan hidayah taufik-Mu ya Allah. Maka jangan keluarkan kami dari tempat ini melainkan semuanya Kau berikan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Kami yang datang ke tempat ini ya Allah merindukan maghfirah-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah. Maka jangan keluarkan kami dari tempat ini melainkan dosa kami semuanya Kau ampuni ya Allah. Derajat kami semuanya Kau angkat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami memperingati Isra Mi'raj ini agar hati kami selalu sambung dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rusaknya zaman, rusaknya suatu umat kalau sudah umat itu jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kami masuk bulan Rajab, kami memperingati Isra Mi'raj. Kami masuk bulan Maulud, kami memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kami masuk bulan Muharram, kami memperingati hijrahnya Nabi. Itu semua karena kami ingin selalu sambung dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Indahnya hidup tatkala kami selalu sambung dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami ingin bertobat kepada-Mu ya Allah. Maka ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, tatkala kami ingin berhijrah bertobat kepada-Mu, tapi kadang-kadang kami kembali lagi kepada maksiat kami, kepada dosa kami ya Allah. Ya Allah, Anta muqallibul qulub, Engkau yang membolak-balik hati manusia ya Allah. Maka jaga hati kami dalam agama-Mu, jaga hati kami dalam iman-Mu, jaga agama kami ya Allah, iman kami selalu istiqomah menghadap-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini ya Allah, berikan kepada kami hati yang bersih ya Allah. Hati yang Kau jauhkan daripada sombong ya Allah, menolak kebenaran, meremehkan orang ya Allah. Jauhkan hati ini daripada riya, berbuat kebaikan hanya pengen disanjung, pengen disebut, pengen terkenal ya Allah. Hidup kami di dunia antara 60-70 tahun, setelah itu apa yang kami dapat ya Allah? Siksa-Mu di akhirat, neraka-Mu ya Allah, adab-Mu ya Allah. Maka abadikan amal kami semuanya ikhlas karena-Mu ya Allah. Jangan sampai kami beramal bukan karena-Mu ya Allah. Capek manusia yang paling capek adalah manusia yang beramal karena manusia, bukan karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari hasud, iri, dengki dengan sama kami ya Allah. Ada ustadz yang baru datang, mereka membuka majelis ta'lim, kami iri dengan mereka ya Allah. Ada seorang yang baru membuka toko, membuka warung, kami iri dengan mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang membuka daripada sesuatu jajanan, kami iri dengan mereka ya Allah. Padahal Engkau yang memberikan rezeki kepada hambanya. Dan orang yang tidak terima terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada hambanya, maka sungguh mereka adalah manusia yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini, kami ada yang masih saat ini menjadi anak ya Allah. Maka panjangkan usia orang tua kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kalau ada di antara orang tua kami yang sakit, sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami ya Allah yang saat ini anaknya durhaka, berani kepada orang tuanya, baik dengan ucapannya, perbuatannya atau sikapnya ya Allah, karena berkah anak tersebut datang ke tempat ini, karena berkah orang tuanya datang ke tempat ini, jadikan anak-anak tersebut anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak tersebut anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad sudah pernah mengatakan bahwasanya surganya anak terletak di bawah telapak kaki orang tuanya, nerakanya anak juga terletak di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang hadir di tempat ini masuk neraka gara-gara durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah,
Kami takut waktu kami keluar dari rumah kami untuk kerja, untuk sekolah, untuk aktivitas, tatkala kami pulang kami mendapati di depan rumah kami banyak kursi, kemudian ada ya jasad yang terbujur. Kami tanya siapa dia? Dia adalah ayahmu, dia adalah ibumu, yang perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu selalu menyakitinya. Sekarang mereka sudah menghadap Allah. Tidak akan ada lagi yang menyakitinya, tidak akan ada lagi yang mendoliminya ya Allah. Waktu itu kami melihat ayah kami ya Allah sudah dimandikan ya Allah. Kami melihat ibunda kami sudah dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke keranda, kemudian kami membawanya, kemudian kami masuk ke liang lahatnya, kami terima jasadnya, kami taruh di tanah ya Allah, kemudian kami tutup dengan tanah ya Allah. Walaupun kami menangis darah orang tua kami tidak akan bangkit lagi ya Allah. Sebelum waktu itu datang kepada kami, jadikan kami semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang selalu berbakti menyenangkan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa orang tua kami sebelum kami bisa menyenangkannya, dan jangan kau cabut nyawa kami sebagai anak sebelum cita-cita mulianya kami lakukan semuanya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah, ada yang sudah berumah tangga ya Allah, jadikan rumah tangga kami semuanya ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang ya Allah. Kalau ada suami istri yang datang ke tempat ini, mereka suka cekcok, ribut, berdebat ya Allah, karena suaminya datang, istrinya datang, daripada keduanya datang, pulang dari tempat ini, berikan kepada mereka kasih sayangmu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sadar kepada mereka berumah tangga bukan untuk mencari neraka, tapi berumah tangga untuk menjadi surgamu ya Allah. Berumah tangga bukan untuk saling menuntut, tapi saling mengisi kekurangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya ya Allah. Kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami punya hajat, kami punya keinginan, kami punya doa, kami punya harapan. Maka kabulkan semua hajat kami, doa kami, keinginan kami, harapan kami semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Khususnya guru-guru kami, masyayikh kami, para DKM semuanya ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat mereka ya Allah. Khususnya ya Allah negara kami Indonesia ini ya Allah, jaga negara kami Indonesia daripada musibah ya Allah, jaga negara kami Indonesia daripada bencana ya Allah, jaga negara kami Indonesia daripada bala ya Allah, jaga negara Indonesia kami daripada penyakit ya Allah. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa ya Allah, kami cuma ingin jaga negara kami Indonesia ini ya Allah ya Rabbi. Kalau ada orang di luar sana yang berniat tidak baik dengan negara kami Indonesia, siapapun mereka ya Allah, mereka itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan mereka hidayah taufikmu agar mereka bisa berubah menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya ya Allah. Tapi kalau mereka tetap dengan sifatnya ya Allah, maka hancurkan mereka ya Allah dengan caramu ya Allah. Ya Allah, tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami semua dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan badan iman. Mudahkan lisan, mudahkan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami waktu kami sedang berbuat dosa ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami waktu kami sedang bermaksiat ya Allah. Cabutlah nyawa kami tatkala kami sedang beribadah, melakukan kebaikan. Khususnya cabutlah nyawa kami dalam keadaan sholat, dalam keadaan menghadapmu ya Allah, dalam keadaan sujud ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja di usia baliknya, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, maka neraka jahanam tempat balasan baginya ya Allah. Kami tidak rela, kami tidak ridha kalau ada di antara kami yang hadir, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Maka mulai hari ini jadikan kami ahli sholat, dan berikan kami kekuatan untuk mengqadha sholat yang kami tinggalkan ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, bantu lidah kami untuk mengucapkan kalimat agung dan muliamu ya Allah. Tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, mudahkan lidah kami, lisan kami, hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersama-sama la ilaha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan bubar dulu, barangkali ada doa penutup daripada para masyayikh, para sepuh yang ada di tempat ini ya. Tolong jangan bubar dulu sampai ditutup doa oleh para kesepuhan yang ada di tempat ini. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman.